Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, saking banyaknya yang murtad, 1 juta jiwa per tahun, maka ada oknum ustadz tertentu yang sungguh sangat cemas dan sungguh sangat gelisah, gemetar, dan bahkan mereka ketakutan oleh karena perkembangan pengikut Yesus Kristus di Indonesia ini. Nah teman-teman, para oknum ustadz-ustadz tertentu, mereka sangat giat untuk mencari titik lemah agama Kristen. Bagaimana cara mereka memberitakan atau menyebarkan agama mereka, ya. Seperti apa ocehan ustadz-ustadz yang kebakaran jenggot tersebut oleh karena perkembangan pengikut Yesus Kristus di Indonesia, dan mereka berkata bahwa pemurtadan sangat pesat terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu mari kita mendengarkan ocehan mereka. Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya berikut ini. Pemurtatan merajalela terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di
seperti Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan, Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat, pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu, walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan, tinggal 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Tuhan, dijamin pasti mas. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit.
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Nah teman-teman, itulah dia video para ustadz-ustadz tertentu ya, atau oknum yang kepo terkait dengan perkembangan iman Kristen dan pengikut Yesus Kristus di Indonesia ini. Bahkan mereka ini, kalau saya melihat ketakutan ya, dan bahkan kebakaran jenggot oleh karena perkembangan Kristen di Indonesia ini. Ya, mereka ketakutan kalau domba-domba mereka beralih server. Ya, teman-teman, mengapa domba-domba mereka bisa beralih server sekitar 1 juta jiwa per tahun, sebagaimana pengakuan para ustadz-ustadz tadi, bahwa per tahun orang-orang yang beralih server atau murtad itu mereka perkirakan 1 juta jiwa per tahun. Nah, mengapa dari pihak mereka sangat cemas dan sangat gelisah terkait dengan hal ini? Ya, karena ada beberapa faktor sebenarnya. Ya, ada beberapa faktor mengapa orang tersebut bisa beralih server, bisa berpindah keyakinan dari agamanya yang dulu pada keyakinan yang dia yakini saat ini. Nah, teman-teman, menurut saya ada beberapa faktor mengapa mereka bisa beralih server atau pindah keyakinan. Yang pertama, para rohaniawan agama tersebut tidak mendidik umatnya, tidak mengajarkan umatnya untuk mengenal akidah dan keyakinan yang dia imani. Jadi para rohani tersebut mereka sibuk dengan membahas-bahas kitab suci agama lain. Mereka tidak sibuk pada akidah mereka. Itulah sebabnya dari pihak mereka itu lebih mudah dan lebih cepat untuk berpindah server, karena para rohaniawan mereka kurang serius di dalam menyebarkan dan memberitakan akidah mereka. Tidak serius mereka memberitakan iman yang mereka yakini di dalam agamanya. Ya, jadi ada beberapa oknum ustadz yang sibuk untuk membahas-bahas kitab suci agama lain ketika mereka ceramah di dalam masjid. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Ia sibuk membahas Alkitab
kitab suci orang Kristen di dalam ceramah-ceramahnya, dia lupa memberikan makanan rohani kepada jemaatnya terkait dengan keyakinan dan apa yang mereka yakini berdasarkan kitab suci mereka. Jadi Ustadz Kainama tidak pernah saya lihat ia menyinggung, bahkan ia memberitakan akidah dan iman yang dia yakini, yang dia terus bahas dan dia terus menyerang, yaitu Alkitab dan iman kekristenan. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Jadi itulah sebabnya jemaatnya atau pengikut ya sebelah itu mudah berbeda keyakinan. Karena kenapa? Karena tidak memiliki satu dasar keyakinan yang kokoh di dalam keyakinannya. Kemudian ada Ustadz Yahya Hawaluni. Yahya Hawaluni mengaku seorang lulusan teologi, bahkan dia sudah memberitakan pendeta. Tapi semuanya itu hanya asbun ya. Ada Ustadz Abdul Somad, penghinap salib. Orang ini dia sangat giat untuk menyerang iman kekristenan, bahwa di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya. Dan ini adalah salah satu cara-cara untuk merendahkan dan untuk mendiskreditkan iman dan keyakinan agama lain. Ya, bukannya itu ada Irina Handono ya yang ngaku-ngaku mantan biarawati, tapi ketika ditelusuri itu semuanya hanya asbun dan pengakuan yang tidak memiliki data sama sekali. Ya, ada Aristo Loditan dan ada siapa itu? Ustadz Agustan yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit ya. Nah, Ustadz ini dulu ya mengketutin Alkitab, bahkan ia melakukan aksi itu di depan publik, saudara. Ketika ia live di channel YouTube-nya, ia mengketutin Alkitab secara terang-terangan. Dan ini salah satu penghinaan dan pelecehan terhadap iman kekristenan, terlebih lebih kepada Alkitab, yang dimana Alkitab merupakan satu dasar yang paling sakral di dalam kekristenan. Tetapi orang-orang tertentu berbuat sesuatu seenak jidatnya untuk meredah-redahkan Alkitab dengan cara-cara menggentuti. Ya, ini orang-orang ini ya perlu dipertanyakan apakah ia seorang pengikut agamanya atau di dalam agamanya ada ajaran seperti itu ya. Nah, teman-teman, itulah sebabnya jemaat dan orang-orang dari sebelah itu cepat pindah server karena tidak memiliki pemahaman yang benar terkait dengan keyakinannya. Karena apa? Karena para rohaniawan mereka sibuk membahas iman agama lain. Tidak mereka fokus pada keyakinan mereka. Ya. Jadi sehingga jemaat tidak ada pengetahuan dan pengenalan yang benar terhadap keyakinan yang mereka yakini. Jadi cepat sekali bisa beralih server ya. Jadi yang kedua, orang bisa beralih server ya, masuk Kristen itu secara hukum itu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Tapi bukan hanya itu, di dalam memilih keyakinan dan kepercayaan itu hak kebebasan setiap individu. Setiap manusia memiliki hak kebebasan untuk mempercayai dan meyakini sesuatu. Ya, jadi di dalam meyakini sesuatu adalah hak kita masing-masing, setiap kita. Ya, kalau orang itu murtad atau mualaf, ya itu kan keputusan dan haknya untuk memilih keyakinan. Tidak ada keterpaksaan atau paksaan untuk memilih dan meyakini keyakinan dan iman yang diimani, tidak ada. Ya, itu semua berdasarkan kebebasan dan itu adalah haknya. Jadi ia berhak memilih keyakinan yang dia yakini. Dan ini sudah jelas tercatat dan tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang dilindungi dan dijamin hak kebebasannya untuk memeluk agama dan keyakinan yang dia yakini. Jadi kebebasan beragama
Ya, itulah hak setiap orang. Oleh sebab itu sangat salah kalau ada oknum ustadz yang mengatakan orang murtad itu karena hasil kristenisasi. Itu tidak benar. Ya, di dalam kekristenan, di dalam menyebarkan dan memberitakan Injil tidak ada paksaan. Ya, terima atau tidak itu urusan pribadi saudara. Tetapi di dalam kekristenan wajib dan harus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Jadi tugas umat kekristenan itu memberitakan, bukan melakukan kristenisasi. Di dalam hal memiliki dan percaya kepada Yesus itu hak masing-masing orang. Tetapi tugas kami atau tugas semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus atau tugas orang pengikut Kristus memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Itulah Injil dan itulah fokus sentral umat Kristiani di dalam memberitakan Injil, ya. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara berita tentang sukacita, yaitu good news tentang jalan keselamatan di dalam kehidupan yang kekal, ya. Jalan keselamatan dan hidup yang benar dan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus yang turun dari surga dan menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Ia datang ke dunia supaya dia dikenal oleh manusia dan percaya kepadanya sebagai satu-satunya jalan dan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, jangan tunggu dan jangan menunda-nunda. Silakan dan terima Yesus sebagai jalan dan satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidupmu. Sebab Yesus sedang menunggu saudara untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya di dalam pribadi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.